Senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali dalam acara Renungan Kidi bersama dengan Kak Kristina. Adik-adik apa kabar? Ya, puji Tuhan, adik-adik dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Halo adik-adik, Kak Kristina jadi keingetan nih sama keponakan Kak Kristina yang juga suka mendengarkan Renungan Kidi. Kak Kristina boleh sapa dulu ya. Halo Atalia, halo Yosua. Nah, adik-adik juga ingin disebutkan namanya dalam Renungan Kidi. Adik-adik bisa loh kirim WA, minta tolong papa mama untuk mengirimkan WA di nomor 0812 8188 9191. Nanti adik-adik akan juga disebutkan namanya, akan disapa, dan adik-adik juga pasti senang ya ketika namanya disapa. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema tenanglah. Adik-adik pernah merasa tidak tenang? Pernah juga. Waktu apa ya? Waktu mau ujian, Kak. Waktu naik pesawat, Kak. Waktu naik perahu, Kak. Ya, ternyata Didi juga pernah loh ketakutan, enggak tenang karena ketika naik perahu yang dinaiki goyang-goyang. Kita akan kembali mendengarkan kelanjutan ceritanya, tapi sebelum itu yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami renungkan boleh kami mengerti. Tuhan juga yang menolong kami supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika suatu kali Didi ada di dalam perahu, Didi kelihatan pucat sekali. Dan Kak Santi yang ada bersama dengan Didi bertanya, "Didi, kenapa mukamu pucat begitu?" Dan Didi bilang, "Iya Kak, aku takut karena perahu yang kita naiki ini goyang-goyang terus. Aku kan tidak bisa berenang." Lalu Kak Santi menenangkan Didi. "Tenang saja, Di. Kan kita sudah pakai pelampung. Dan yang utama, kita juga dijaga Tuhan. Jadi jangan takut ya." Kak Santi menenangkan Didi. Iya ya Kak, kok aku lupa ya? Mungkin karena aku sudah panik duluan ya Kak, jawab Didi dengan senang. Nah adik-adik, yuk kita membaca Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk menemukan bagian Alkitab tadi. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian dituliskan. Pada hari itu, menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu
Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adik-adik, perahu para murid dilanda angin topan saat berlayar di Danau Galilea. Mereka pun membangunkan Yesus yang tertidur. Yesus pun bangun lalu menghardik angin topan itu. Seketika danau itu menjadi teduh. Yesus menasehati para murid karena telah menganggap bahwa Yesus tidak peduli. Kekhawatiran mereka juga menunjukkan bahwa mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Yesus. Rasa takut dan panik membuat mereka meragukan Yesus di dalam kehidupan mereka. Adik-adik, yuk kita belajar tenang dalam menghadapi segala masalah. Dengan demikian, kita dapat merasakan dan menyaksikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terkadang ketika kami menjalani keseharian kami, ada hal-hal yang membuat kami takut, khawatir, cemas. Tapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan ada bersama dengan kami dan Tuhan selalu menolong kami. Biarlah kiranya kami selalu tenang ketika menjalani kehidupan ini. Dan kami boleh merasakan, menyaksikan pertolongan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan Kidi kita hari ini. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman. Sampai jumpa pada renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.